Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pemikiran kalam modern menurut Muhammad Abduh. Kelompok kami terdiri dari Diah Ayu Anggraeni, Ahmad Imron Rosadi, Tiffany Ridwan, dan Siska Putri Regianawati. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah murid setia Jamaluddin Al-Afghani yang menjadi penerus perjuangannya dalam mengobarkan semangat pembaharuan pemikiran Islam. Abduh dilahirkan tahun 1945, versi lain mengatakan tahun 1849 dari keluarga petani di desa Mahilah, Mesir Hilir. Ayahnya, Abduh Ibnu Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama menetap di Mesir. Ibunya berasal dari bangsa Arab yang konon silsilah keturunannya sampai kepada Umar bin Khattab. Abduh diajar mengaji Al-Quran oleh orang tuanya, sedangkan pelajaran baca tulis didapatkannya secara privat dari seorang guru yang didatangkan ayahnya. Pada usia 10 tahun, ia dikirim ayahnya pada seorang hafiz Al-Quran. 2 tahun kemudian, ia telah dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Ayahnya kemudian mengirim Abduh ke Tanta untuk belajar di sebuah sekolah agama. Namun, sistem menghafal yang diterapkan di sana membuatnya tidak bisa bertahan. Karena merasa tidak mengerti apa-apa, ia pun pulang kampung dan berniat hendak menjadi petani. Namun, niat itu tidak kesampaian. Ayahnya tetap memaksa agar ia meneruskan belajar di Tanta. Akhirnya, ia terpaksa pergi, bukan ke Tanta, tapi ke rumah paman ayahnya yang bernama Syekh Darwis Khodir, untuk bersembunyi. Darwis kemudian mendidik Abduh untuk belajar mencintai ilmu dan buku. Didikan Darwis berhasil. Abduh akhirnya mampu meneruskan studi di Tanta. Tahun 1886, Abduh meneruskan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo. Dan dalam tahun 1872, ia bertemu dengan Al-Afghani yang berasal di Mesir karena diusir pemerintah Afghanistan. Sejak itu, ia menjadi murid setia Al-Afghani dan sering datang ke rumah gurunya untuk mendengar ajaran tentang tata negara, filsafat, dan perjuangan menentang kolonisasme Barat. Kemudian yang selanjutnya tentang nama dan pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam biasa disebut dengan beberapa nama, antara lain yang pertama, ilmu usuluddin, yaitu ilmu yang membahas pokok-pokok agama. Kemudian yang kedua, ada ilmu tauhid, yaitu ilmu yang membahas tentang mengesahkan atau ilmu kepercayaan bahwa hanya satu yang esa, yaitu Tuhan yang harus kita percayai. Yang ketiga, ada fikih akbar, yaitu ilmu yang membahas tentang hal yang berkaitan dengan muamalah. Yang keempat, ada ilmu akidah, yaitu ilmu ikatan kepercayaan. Kemudian yang kelima, ada ilmu kalam, yaitu ilmu pembicaraan. Yang keenam, ada ilmu ma'rifah, yaitu ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada ilmu hakikat, yaitu ilmu sejati. Sumber-sumber ilmu kalam. Yang pertama, Al-Quran. Ilmu kalam. Al-Quran banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Di antaranya adalah surat Al-Ikhlas surat ke-112 ayat 3-4. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan diperanakan, serta tidak sesuatu apapun di dunia ini yang berdampak sekutu dengannya. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 5-9. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang bertahta di atas Al-Arsy. Ia mencipta langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Surat Al-Syura surat ke-42 ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak menyerupai apapun di dunia ini. Ia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang kekuasaannya. Yang kedua yaitu Al-Sunnah. Adapun beberapa hadis yang kemudian memahami sebagai ulama sebagian prediksi hadis Nabi mengenai kemunculan berbagai golongan dalam ilmu kalam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia mengatakan bahwa Nabi bersabda, orang-orang Yahudi akan tercebah belah
menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 70 golongan. Pemikiran manusia. Pemikiran manusia dalam hal ini baik berupa pikiran Islam sendiri atau pikiran berasal dari luar umat Islam. Sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia Islam, umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang belum jelas. Maksudnya mustabihat, keharusan untuk menggunakan rasional. Pengertian ilmu kalam modern. Ilmu kalam modern adalah sebuah sudut pemikiran dalam agama Islam yang dibangunkan di atas keyakinan bahwa kemajuan ilmiah dan wawasan modern mengharuskan reinterpretasi atau pemahaman ulang terhadap berbagai doktrin ajaran agama tradisional. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan. Salah satu isu paling penting adalah pembaharuan pendidikan. Baginya, pendidikan itu penting sekali, sedangkan ilmu pengetahuan itu wajib dipelajari. Bahkan, hal itu menjadi tujuan hidupnya. Pemikiran Muhammad Abduh tentang teologi. Menurut Abduh, sebab-sebab yang menyebabkan kemunduran adalah faham jamud, yang mengandung arti membeku, statis, dan tidak ada perubahan. Di samping itu, dunia Islam telah dicemari praktik bid'ah seperti pemajuan yang berlebihan pada syekh dan wali, taklid pada ulama-ulama terdahulu, dan penyerahan secara bulat-bulat dalam segala-galanya kepada qada dan qadar. Menurut Abduh, paham itulah yang membuat umat Islam lupa akan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Konsep Islam dalam pandangan Muhammad Abduh. Bagi Abduh, yang memberikan pendidikan tinggi pada akal, iman tidak digambarkan sebagai tazkid atau iman yang hanya didasarkan kepada wahyu. Tetapi iman baginya adalah ilmu pengetahuan, itikad, kepercayaan atau keyakinan. Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Sebagai salah seorang tokoh pembaru Islam, Muhammad Abduh tidak hanya terkenal di Mesir saja, bahkan di Indonesia juga sangat mengenal tokoh ini. Bagaimana pengaruh pemikiran Muhammad Abduh di Indonesia? Hal ini bisa kita lihat dari dua paradigma, yaitu Islam tradisional dan Islam modern. Jadi, kesimpulannya adalah Muhammad Abduh adalah murid setia Jamaluddin Al-Afghani, menjadi penerus perjuangannya dalam mengorbankan semangat pembaruan pemikiran Islam. Dan pengertian ilmu kalam modern adalah sebuah sudut pemikiran dalam agama Islam yang dibangun di atas keyakinan bahwa kemajuan ilmiah dan wawasan modern mengharuskan reinterpretasi atau pemahaman ulang terhadap berbagai doktrin agama tradisional.